Selamat sore, saya Akbar dari Komunitas Trading Medan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan mengenai analisa pergerakan emas di minggu kedua, tanggal 8 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021. Sebagaimana kita ketahui, pada minggu pertama Februari harga emas anjlok ya, dari harga tingginya 1871 pada hari Kamis turun drastis hingga mencapai di level 1784 per troy ounce. Penurunan ataupun anjloknya harga emas itu dipengaruhi oleh menguatnya dolar Amerika Serikat. Jadi banyak pelaku pasar melakukan aksi tutup jual dolar. Hal ini memicu penurunan harga emas. Kemudian yang kedua, masalah vaksinasi COVID-19 ya. Seperti di Eropa, hal ini dipercepat. Ini mengindikasikan ke depannya kepada pemulihan ekonomi. Kemudian yang ketiga, masalah stimulus fiskal ya. Bahwasanya pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Joe Biden menegaskan bahwa stimulus harus berjalan ya, walaupun masih ada hambatan dari Partai Republik. Namun perlu diketahui bahwasanya di DPR dan Senat Amerika Serikat saat ini didominasi oleh Partai Demokrat, partainya Presiden Amerika Serikat yang terpilih sekarang, Joe Biden. Jadi stimulus pasti akan dicairkan, ya kan? Hal ini tentunya memacu kepada pemulihan ya ekonomi di Amerika Serikat. Kemudian selain itu, bahwa bursa saham global pada minggu kemarin itu menguat tajam, seperti Dow Jones ya, bursa Wall Street ya, Dow Jones, SP 500 ya. Kemudian juga bursa Asia pun termasuk ya, seperti Hang Seng dan bursa Nikkei di Jepang itu menguat, termasuk juga bursa di kita ya, bursa lokal IHSG, indeks harga saham gabungan juga menguat. Nah, hal inilah yang memicu ya penurunan harga emas ya. Pada minggu kemarin ditutup pada level 1810, artinya dia rebound ya pada hari Jumat dari harga terendah pada hari Kamis 1784 rebound ke 1810 karena data non-farm payroll ya yang dirilis ya pada hari Jumat itu mengalami ataupun tidak sesuai dengan ekspektasi, sehingga memberikan harga emas menguat. Nah, persoalannya bagaimana pada minggu ini pergerakan harga emas ya dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021. Nah, sebenarnya secara fundamental ini emas masih ada kemungkinan menguat ya. Yang pertama adalah stimulus akan digelontorkan, artinya stimulus ini sebesar 1,9 triliun ya dolar Amerika Serikat. Kemudian yang kedua adalah stimulus moneter ya, bahwasanya di bawah Gubernur Bank Sentral sekarang ya, Jeremy Powell itu akan menggelontorkan dana sekitar 120 miliar per bulan sampai tahun 2003. Selain stimulus fiskal 1,9
triliun untuk pemulihan ekonomi. Nah, ini juga yang bisa membuat emas ya, emas menguat. Kemudian juga kemungkinan juga tidak selamanya dolar terus menguat, pasti akan melemah. Nah, ketika harga dolar melemah pasti emas naik, karena kalau harga dolar menguat emas turun. Nah, itu jadi emas dengan dolar itu selalu berseberangan. Jadi kalau harga emas menguat, dolar melemah. Nah, jadi itulah hal-hal yang bisa membuat harga emas pada diprediksi akan menguat. Nah, perlu diketahui ya, perlu diketahui ya. Nah, kenapa harga emas pada minggu kemarin tuh jatuh drastis? Nah, ini analisa teknikal ya, di mana pada bulan November ya, harga emas itu jatuh meluncur ya ke bawah drastis ya, drastis. Hal ini dipengaruhi secara teknikal ya, di mana moving average 50 itu terkonfirmasi dengan moving average 100 ya, berpotongan, sehingga membuat para pelaku pasar itu melakukan aksi jual. Nah, disinilah harga emas turun ya. Jadi dari 1.900 turun ke 1.800. Nah, kemudian yang membuat harga emas pada minggu kemarin jatuh drastis juga dihantui oleh moving average 50, di mana hampir menyentuh dengan moving average 100. Nah, disinilah menghantui pasar, sehingga pelaku pasar mengambil aksi jual, sehingga pada hari Kamis harga emas jatuh drastis ya. Kalau kita hitung penurunan harga emas di minggu kemarin itu sekitar dari 1871 ke 1784 ya, sekitar 91 poin ya. Nah, diproyeksikan harga emas saat di minggu kedua ini, nah target terdekat itu tadi sudah saya sampaikan bahwa harga emas itu dibuka di 1810. Nah, target terdekat itu di 1822. Nah, manakala 1822 itu ditembus, dia akan mengejar ke 1846. Nah, kalau 1846 ditembus, itu akan mengejar di 1872. Nah, jika 1872 ditembus, bisa jadi market emas akan mengejar level 1900 dan seterusnya, bisa di atas 1900, 1800, 1900 ya, 1946 atau 1950. Nah, begitu juga ya, jika tidak mendukung terhadap kenaikan emas kemungkinan akan jika menyentuh level support terdekat, yaitu di 1800. Jika 1800 tembus, maka kemungkinan emas akan mengejar ke level terendahnya, yaitu di 1784. Nah, jika 1800 ditembus, bisa jadi market ke level 1776 ya, level yang terendah di bulan November 2020. Nah, jika hal ini juga ditembusnya, bisa jadi emas akan menuju level 1700. Nah, hal inilah yang saya sampaikan mengenai prediksi ya, pergerakan emas di minggu kedua. Nah, saya sampaikan, jadi sebenarnya secara fundamental harga emas itu secara fundamental harga emas itu masih bisa menguat. Yang pertama stimulus, kemudian juga tidak selamanya dolar itu akan menguat terus ya kan, karena ini sekarang ini
di saat level tertinggi. Biasanya kalau harga dolar tinggi itu akan melemah, ya kan, akan melemah. Kenaikannya pun bersifat sementara. Kemudian kebijakan stimulus moneter juga, bahwasanya Gubernur Bank Sentral Amerika itu akan menggelontorkan dana sekitar 120 miliar untuk pembelian aset. Jadi demikian ya, perlu saya sampaikan mengenai analisa fundamental market emas ya di minggu kedua. Jadi saya sampaikan kembali kalau secara teknikalnya, jadi kejarannya emas di terdekatnya 1822, jika itu ditembus ke 1846, kemudian ke 1872, nah bisa jadi kalau itu ditembus bisa ke 1900 dan seterusnya ya, bisa ke 1950. Nah sebaliknya support terdekat yaitu di 1800. Kalau 1800 tembus, maka harga emas akan menyentuh di level terendah di minggu kemarin 1784, dan manakala itu juga ditembus, dia akan menuju level 1776, level terendah di bulan November 2020, dan seterusnya. Jika tidak mendukung terhadap kenaikan emas, dia akan menembus level 1700. Demikian analisa pergerakan emas 2021 pada minggu kedua Februari. Semoga bermanfaat. Terima kasih.